Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali teman-teman, pembuatan video kali ini yaitu untuk pembahasan mengenai pengantar ekonomi makro, dan ini juga ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Perkenalkan, nama saya Abdul dari Prodi Akuntansi. Nah, di sini ada 10 soal mengenai pengantar ekonomi makro. Yang pertama yaitu pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian yang akan menggerakkan roda ekonomi suatu negara terdiri dari perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Ketiganya akan saling bergantungan dan membutuhkan. Buatlah diagram aliran melingkar dari ketiga pelaku ekonomi tersebut. Jelaskan peran masing-masing. Nah, ini untuk perekonomian tiga sektor. Gambarnya sudah terlihat, ada rumah tangga, pemerintah, dan juga perusahaan. Ini saling berkegantungan ya. Nah, perbedaannya perekonomian dua sektor dan tiga sektor adalah adanya sektor ketiga, yaitu pemerintah. Keberadaan pemerintah ini tentu mempengaruhi interaksi antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya. Pada perekonomian tiga sektor, sebenarnya interaksi antara sektor rumah tangga dan perusahaan sebagaimana ditujukan oleh garis nomor 1 dan 2 tidak jauh berbeda dengan pembahasan interaksi pelaku ekonomi dua sektor. Rumah tangga tetap menjadi konsumen bagi perusahaan, sehingga rumah tangga membeli barang dan jasa dari perusahaan. Hal ini menyebabkan aliran pendapatan dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Nah, untuk posisi perusahaan, keberadaan pemerintah dalam perekonomian tiga sektor menjadi interaksi antara pelaku ekonomi menjadi lebih banyak. Setidaknya ada 4 garis arah interaksi antara pelaku ekonomi yang terjadi hanya dengan penambahan sektor pemerintah. Lalu ada nomor 2, jelaskan pengertian disposable income dan bagaimana rumus fungsi YD. Nah, disposable income atau pendapatan disposable ini merupakan pendapatan sekali pakai yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari setelah dikurangi pajak. Rumusnya yaitu YD sama dengan Y dikurang T. YD ini pendapatan disposable, Y-nya adalah pendapatan nasional, dan T merupakan pajak. Nomor 3, bagaimana bentuk fungsi dari konsumsi setelah dikurang pajak. Nah, fungsi konsumsi setelah pajak, distribusi T sama dengan 600 ke fungsi konsumsi. YCT sama dengan 200 plus 0,75 YD, atau CT sama dengan 200 ditambah 0,75 dalam kurung Y dikurang T. CT sama dengan 200 ditambah 0,75 Y dikurang 600. CT 250 tambah 0,5 sama dengan Y. Nah, untuk nomor 4, keseimbangan pendapatan nasional tiga sektor. Apabila pendapatan sama dengan pengeluaran, bagaimana fungsi keseimbangannya? Jelaskan. Nah, rumah tangga merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari suami, istri, anak, atau anggota keluarga lain yang merupakan anggota dalam sebuah masyarakat, di mana di dalamnya terdapat potensi alam, sumber modal, sumber produksi, faktor produksi, serta sumber penghasilan. Sektor rumah tangga juga pelaku ekonomi yang paling bawah, sebab mereka merupakan pengguna utama dari barang dan jasa yang diperdagangkan di pasaran. Untuk dapat menggunakan barang atau jasa tersebut, tentu rumah tangga harus mendapatkan penghasilan yang bisa diperoleh dari berbagai kegiatan, salah satunya melalui usaha. Lalu ada perusahaan. Ini sebuah organisasi yang menjalankan sebuah bisnis. Jenis bisnis yang dijalankan dapat bermacam-macam seperti pertambangan, manufaktur, ekonomi, produksi, hingga perusahaan konsumsi dan jasa. Nah, perusahaan juga merupakan pelaku ekonomi yang sangat potensial. Adapun unsur-unsur yang bisa terdapat dalam sebuah perusahaan yaitu pengusaha, perusahaan, dan badan usaha. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah merupakan bagian penting dalam perekonomian tiga sektor, sebab pemerintah berperan sebagai penyeimbang antara pihak rumah tangga dan perusahaan.
Maka untuk menyeimbangkan ekonomi tiga sektor harus memenuhi syarat, yaitu Y sama dengan AE atau Y sama dengan C ditambah 1 ditambah G. Y ini yaitu penawaran agregat, AE-nya pengeluaran agregat, C-nya konsumsi rumah tangga, I-nya investasi, G-nya pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Nah, jika C dikurangi dari setiap ruas, maka dalam perekonomian tiga sektor antara I dan G yang merupakan bagian suntikan dalam suatu aliran pendapatan, sedangkan S dan T merupakan kebocoran, sehingga dibutuhkan mencapai keseimbangan akan berlaku keadaan I ditambah C, ditambah S, dan ditambah T. Lalu ada soal nomor 5. Jelaskan maksud sifat hubungan antara MPC plus MPS sama dengan 1 dan APC plus APS sama dengan 1. Nah, mengapa jumlah MPC dan MPS sama dengan 1? Pada teori konsumsi terdapat istilah MPC dan MPS. MPC sendiri itu marginal propensity to consume, yang merupakan perbandingan antara konsumsi dengan pendapatan yang dimiliki. Setiap orang akan memerlukan konsumsi walau ia tidak mempunyai pendapatan. Untuk MPS sendiri marginal, yaitu perbandingan tabungan dengan pendapatan yang dimiliki atau jumlah tabungan. Pada dasarnya MPC MPS selalu sama dengan 1. Karena setiap orang yang memiliki pendapatan akan melakukan konsumsi, akan tetapi tidak semua pendapatan itu dibuat konsumsi. Kelebihan pendapatan atau pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi akan menjadi tabungan atau saving. Sehingga disimpulkan bahwa sisa pendapatan yang tidak digunakan atau tidak konsumsi, maka pendapatannya akan menjadi tabungan. Dan pada akhirnya konsumsi dan tabungan menjadi satu kesatuan yang utuh. Lalu mengapa APC dan APS sama dengan 1? Nah, untuk APC sendiri itu dalam pemahaman sederhana cenderung mengkonsumsi rata-rata, di mana perbandingan antara tingkat konsumsi dengan tingkat pendapatan disposable. Konsumsi yaitu sesuatu yang mutlak dalam sistem perekonomian. Tanpa memiliki pendapatan pun fungsi konsumsi sejatinya selalu ada yang dipenuhi dengan hutang. Apabila memiliki pendapatan, jika ada kelebihan akan menjadi tabungan, yang dijelaskan di bawah sebagai gambaran. APC ini karena fungsi konsumsi. Nah, persamaan fungsi konsumsi adalah C sama dengan A ditambah BY dengan keterangannya itu C itu tingkat konsumsi, A-nya konsumsi rumah tangga secara nasional pada saat pendapatan nasional 0, B-nya kecondongan konsumsi marginal, Y-nya tingkat pendapatan nasional. Jadi secara individu, faktor yang mempengaruhi konsumsi adalah pendapatan yang diperoleh individu. Lalu pengertian APS. Nah, APS memiliki rumus Y sama dengan C ditambah S. Dengan Y yaitu pendapatan, C-nya konsumsi, S-nya tabungan. Nah, sebagai penjelasan tambahan, fungsi tabungan ini merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dengan pendapatan nasional dalam perekonomian. Nah, fungsi tabungan digambarkan menggunakan persamaan S dikurang minus A ditambah 1 dikurang B tutup kurung Y. Dengan S besarnya tabungan, A-nya konsumsi yang harus dipenuhi pada saat pendapatan 0, 1 dikurang B marginal propensity to save, dengan Y-nya pendapatan nasional. Ada soal nomor 7, nomor 6, bagaimana perekonomian suatu negara jika PDB lebih besar dari PNB. Nah, jika perekonomian suatu negara menggambarkan nilai PDB lebih besar dari PNB, maka tingkat produksi barang dan jasa mampu dihasilkan oleh WNA di negara M lebih tinggi dibandingkan tingkat produksi warga negara yang berada di luar negara. Nah, salah satu penyebabnya yaitu tingkat penanaman modal asing atau investasi asing yang tinggi pada negara tersebut. Lalu nomor 7, salah satu manfaat penghitungan pendapatan nasional adalah
Untuk mengetahui struktur perekonomian negara, bagaimana cara mengetahui struktur perekonomian negara berdasarkan sektor-sektor perekonomian yang berkontribusi terhadap pendapatan nasional? Jawabannya, salah satu manfaat penghitungan pendapatan nasional adalah membantu menghitung jumlah pendapatan suatu negara sesuai dengan namanya. Penghitungan pendapatan nasional memiliki manfaat utama yang sangat penting, yaitu menghitung seberapa besar pendapatan nasional yang diperoleh dalam satu periode. Satu periode itu dihitung biasanya dalam jangka waktu 1 tahun kegiatan ekonomi sebuah negara. Dengan mengetahui besaran pendapatan nasional suatu negara, maka ini dapat menjelaskan apakah suatu negara bisa dibilang negara makmur atau tidak. Salah satu manfaat penghitungan bagaimana cara mengetahui struktur perekonomian negara berdasarkan sektor perekonomian, yaitu dengan menghitungan pendapatan nasional akan diketahui struktur perekonomian suatu negara. Ini dilihat dari beberapa besar kontribusi dari sektor perekonomian. Jika sektor agraris yang lebih dominan dalam pendapatan nasional, maka struktur ekonomi negara tersebut adalah agraris. Namun jika pendapatan nasional dominan berasal dari sektor industri, maka struktur ekonomi negara tersebut adalah industri. Lalu nomor 8, dalam perekonomian fungsi tabungan S sama dengan minus 200 ditambah 0,2Y, pendapatan nasional pada keseimbangan adalah 2000. Hitunglah berapa investasi dalam ekonomi itu. Nah, ini menggunakan rumus Y sama dengan C ditambah S, Y sama dengan C ditambah I, S sama dengan 1. S-nya minus 200, Y ditambah 0,2Y, berapa nilai Y? Y-nya itu 2000, ingat. S sama dengan IS bagi I dengan minus 200 ditambah 0,2 dalam kurung 2000 sama dengan minus 200 ditambah 400. Jadi investasi dalam ekonomi tersebut yaitu sebesar 200. Lalu nomor 9, dalam perekonomian dua sektor, fungsi konsumsi adalah C sama dengan 10 ditambah 0,8Y dan fungsi tabungan adalah S minus 10 ditambah 0,2Y. Seterusnya dimisalkan jumlah investasi yang akan dilakukan pengusaha adalah 30 triliun rupiah. Berdasarkan pemisalan di atas, lengkapilah tabel berikut. Nah, berapa pendapatan nasional pada keseimbangan? Nah, pendapatan nasional pada keseimbangan bisa dilihat. Jika pendapatan nasional 0, konsumsi rumah tangga 10, tabungan rumah tangga minus 0, investasi perusahaan 30, pengeluaran agregat 40.